Hal pertama yang aku lakuin adalah bikin planning. Jadi di sini aku cuma bikin planning kasarnya aja dan nggak terlalu mendetail. Tujuannya biar aku nggak terlalu kaku untuk ngikutin benar-benar planning aku. Misalkan kita nyiapin waktu 3 bulan untuk belajar UTBK. Nah, kita prioritasin dulu TKA karena TKA itu agak lama. Jadi aku kasih waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan untuk TKA, lalu 1 bulan atau 15 hari untuk TPS. Jangan lupa siapin 10 hari terakhir menjelang UTBK untuk latihan soal. Hal kedua yang aku lakuin adalah nulis semua materi yang keluar di UTBK berdasarkan soal-soal tahun sebelumnya. Jadi nggak semuanya itu kita pelajarin. Untuk nulis materi, aku lebih suka pakai tabel, jadi tabelnya aku bagi dua, di samping kiri aku tulis materi dan di samping kanan aku biarin kosong untuk nge-checklist kalau aku udah pelajarin materi itu. Aku ngegabungin materi dan latihan soal dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi aku belajar satu bab dulu atau satu materi, setelah itu aku latihan soal. Jadi ilmu yang aku pelajarin itu langsung kepake untuk kerjain soalnya ini. Dan aku jadi bisa lebih tahu, oh materi ini itu kepakainya untuk soal yang tipe seperti ini dan seterusnya. Selanjutnya adalah prioritas. Jadi kalau kalian nanya TKA dulu atau TPS dulu yang harus dipelajarin, aku menyarankan untuk belajar TKA dulu. Karena TKA butuh pemahaman yang lebih dalam dan juga kalau TPS kalian bisa nyelesain itu bahkan 15 hari. Selanjutnya, untuk memprioritaskan materi TKA mana yang harus dipelajari, kalian sesuaikan dengan jurusan yang kalian tuju. Misalkan kalian mau ambil jurusan kimia, berarti kalian harus fokusin belajar di kimia dan matematikanya. Sebenarnya untuk sumber belajar ini kalian bebas mau pakai dari mana aja, bisa buku ataupun aplikasi. Kalau kalian pilih buku, aku saranin pilih satu buku aja dan selesaiin dalam satu buku itu. Kalau misalkan kalian pilih aplikasi, aku pernah coba beberapa aplikasi antara Ruang Guru, Zenius, dan juga Pahamify. Aku juga pakai YouTube. Nah, dari kesemua ini aku lebih cocok ke Zenius karena materinya itu mudah dimengerti dan singkat-singkat gitu, dan juga setelah satu topik kita bisa langsung latihan soal di mana ilmu kita langsung kepake. Latihan soalnya itu juga bisa diulang-ulang sampai bikin kita paham. Selanjutnya adalah tryout. Nah, tryout ini kan ada yang gratis dan berbayar. Kalau saran aku dan pengalaman aku juga, aku ikut yang gratis dulu semuanya. Nanti aku bandingin soal mana yang paling mirip sama soal tahun sebelumnya, dan aku lanjut berlangganan atau berbayar ke platform tersebut. Aku sendiri tahun kemarin pakai TO dari Zeniora dan Cerebrum. Menurutku, Zeniora itu lebih ke kualitas soalnya. Jadi soalnya ini hot dan juga kelihatannya susah, padahal sebenarnya kita harus ngerti dulu konsep dasarnya dan hubungan antara satu rumus dengan rumus lain. Sedangkan si Cerebrum itu lebih ke kuantitas. Jadi aku kemarin ikut program yang 2 kali TO sehari. Kita harus ngerjain itu dan kita harus ngebahas soalnya dan juga pembahasannya itu kita catat. Tapi sekali lagi aku ingatkan, TO ini bebas kalian mau pakai dari mana. Jadi, fungsi tracker ini adalah untuk ngelacak ataupun ngeevaluasi progres kita selama belajar. Aku pakai 2 tracker, yang pertama tracker untuk belajar, yang kedua tracker untuk tryout. Untuk tracker belajar, aku ngelacak apakah aku udah nepatin jadwal yang aku udah buat, materi apa aja yang udah aku pelajarin dalam hari itu, dan apa yang aku udah ngerti dan apa yang belum aku ngerti. Nah, dari situ aku bakalan ambil keputusan bagaimana aku harus bertindak selanjutnya. Untuk tracker TO, tiap selesai TO aku selalu nyatet hasil tryoutnya dan juga aku bikin ke dalam grafik, jadi aku bisa lihat apakah nilai aku naik ataupun turun. Kalau kalian mikir sebenarnya berapa jam sehari yang harus kalian alokasikan untuk belajar UTBK, jawabannya tergantung pribadi masing-masing. Kalau aku sendiri, aku belajar dari jam 6 pagi sampai jam 11 pagi. Setelah itu aku istirahat dan jam 1 siang sampai jam 3 sore aku lanjut lagi. Setelah itu aku istirahat dan benar-benar gunain buat hal-hal lain
Setelah itu di malam hari aku mulai belajar dari jam 7 sampai jam 11 malam. Mungkin kendala kalian saat ini adalah berbarengannya dengan online school dan juga persiapan untuk ujian sekolah. Nah, kalau saran aku sendiri, barengin belajar UTBK dan ujian sekolah. Jadi misalkan kalian sedang belajar untuk ujian sekolah, kalian juga bahas soal UTBK di situ. Oke, jadi hal terakhir yang harus kita lakukan adalah konsisten sama apa yang udah kita jadwalin. Dan misalkan kalian capek, kalian boleh berhenti dulu sebentar dan lanjut lagi. Tapi jangan sampai kalian nyerah di tengah jalan. Juga jangan lupa untuk berdoa karena doa dan usaha itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Oke, mungkin itu semua yang bisa aku sampaikan dalam video ini. Aku harap bisa bermanfaat dan ngebantu kalian. Dan semangat juga, good luck untuk kalian yang ikut UTBK tahun 2021.